Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Mekanisme Transportasi Hara dan Air dalam Tanaman. Perkenalkan, saya Ferdi Putra Pamungkas dengan NIM 133240134. Kemudian ada teman saya, Orientasi Jabat dengan NIM 095. Ada Fadlan Prisya Ramadan dengan NIM 104. Ada Baskoro Budi Prasetyo dengan NIM 126. Ada Bilqis Aulia Nurdiani dengan NIM 127. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu, apa sih mekanisme unsur hara itu dan bagaimana mekanisme hara dan air dalam tanaman. Mekanisme hara dan air dalam tanaman adalah proses vital yang memungkinkan tumbuhan menyerap nutrisi dan air dari lingkungan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dari penyerapan di akar hingga transportasi ke seluruh bagian tumbuhan. Mekanisme penyerapan air. Yang pertama, osmosis. Air di dalam tanah masuk ke dalam sel-sel rambut akar secara osmosis, yaitu pergerakan air dari larutan yang lebih encer, konsentrasi air tinggi di tanah, ke larutan yang lebih pekat, konsentrasi air rendah di dalam sel akar melalui membran semipermeabel. Kedua, jalur ekstravaskuler. Setelah memasuki rambut akar, air bergerak melewati sel-sel korteks endodermis dan pariskel hingga mencapai xilem, pembuluh kayu. Yang ketiga, jalur intravaskuler. Di dalam xilem, air diangkut secara vertikal dari akar melalui batang hingga ke daun. Keempat, daya angkut air. Pergerakan air menuju ke bagian atas tumbuhan terjadi berkat beberapa fakta. Merupakan pergerakan unsur hara atau nutrisi di dalam larutan tanah dari area berkonsentrasi tinggi menuju area berkonsentrasi rendah, yaitu ke permukaan akar tanaman. Saya akan menjelaskan tentang aliran massa. Aliran massa adalah salah satu mekanisme utama penyerapan unsur hara oleh tanaman, di mana unsur hara terlarut dalam air bergerak bersama-sama dengan massa air menuju permukaan akar. Nah, aliran massa ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada transpirasi, penyerapan air, transportasi pasif, dan juga proporsional. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan, terutama melalui stomata, yang menghasilkan gaya tarik untuk mengangkut air dan hara. Selanjutnya ada penyerapan air, yaitu proses masuknya air ke dalam akar tumbuhan yang terjadi secara pasif ataupun aktif. Nah, selanjutnya ada transportasi pasif, yaitu perpindahan zat seperti air atau nutrisi melintasi membran sel tanpa memerlukan energi, mengikuti gradien konsentrasi. Nah, dan terakhir itu ada proporsional, yaitu merujuk pada hubungan langsung antara dua hal, di mana perubahan pada satu hal akan menimbulkan perubahan yang sebanding pada hal lain. Hara adalah mekanisme pergerakan nutrisi di dalam tanah menuju akar yang terjadi ketika akar tanaman tumbuh dan memanjang, sehingga secara fisik kontak langsung dengan partikel tanah dan nutrisi.